Salam olahraga Pak semuanya. Salam olahraga. Pak Rektor, Pak Bambang, dan Wakil Rektor semuanya, dan Bu Virgo. Saya sebagai manajer futsal U45 Jakarta akan melaporkan bahwasanya U45 Jakarta akan mengadakan turnamen futsal UTA Cup, yaitu dari SMA akan merebutkan Piala Bergilir Rudiono Darsono Cup, dan untuk fakultas Rektor Cup. Nah, semuanya sudah berjalan pendaftaran dari tanggal 24 Januari dan ditutup tanggal 24 Februari. Selebihnya mungkin saya akan perkenalkan Pak Rudi dan Pak Rektor, Pak Ketua Yayasan. Ini yang sebelah sini Rahma, Ketua UKM. Yang sebelah sana Ketua Turnamen. Perkenalkan, nama saya Sofira Mariansyah dari Fakultas FEBIS dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya ingin memaparkan progres untuk UTA 45 Cup ini, Pak. Sejauh ini sudah ada 28 sekolah untuk per hari ini yang daftar. Dari target kita 24 tim se-Jabodetabek, tapi mungkin karena banyaknya antusias dari sekolah, jadi mungkin bakal kita tambah menjadi 32 tim, Pak. Dan sejauh ini kita masih dalam tahap mencari sponsor tambahan untuk mendukung suksesnya acara ini, Pak. Mungkin saya serahkan ke Ketua Panitia, Pak. Oke, bagus. Perkenalkan, saya Yogi dari Fakultas FEBIS, Prodi Administrasi Bisnis. Di sini saya sebagai Ketua Turnamen Event UTA 45 Cup. Nah, di sini saya menjelaskan tentang penjelasan dari Ketua UKM tadi, yang dimana ya udah terdaftar 28 tim dari SMA se-Jabodetabek, dari Depok, Bekasi, Jakarta, mau Tangerang, semua udah daftar ke sini. Dan di sini kita masih menjalankan progres ke sponsorship dan mencari untuk mendukung event kita saat ini, yang dimana mereka juga sangat yang mencari seperti ginian dan mendukung seperti ke sponsor lain mendukung event ini. Dan juga progres kita sampai saat ini masih mencari pendaftaran untuk SMA sampai tanggal 24 Februari, dan kita akan melakukan TM tanggal 20 Februari. Mungkin itu saja penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Oke, ya. Ini sebuah kegiatan yang sangat bagus. Di samping harapan saya bisa membawa nama besar dari kampus kita sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, bisa menjadi sebuah kegiatan-kegiatan yang positif untuk kegiatan kalian di luar kegiatan akademis. Ya, karena ingat, masa depan generasi muda itu tidak hanya tergantung kepada akademis, tapi bagaimana kreativitas dan daya pikir yang harus dikembangkan, bisa melalui olahraga, melalui kebudayaan, ataupun yang lainnya. Ya. Dengan olahraga ini salah satu yang pasti akan kami dukung dari pimpinan. Ya. Cuma satu pesan saya, jangan dibuat terlalu besar. Jadi rencana kalian tadi 32 tim, saya rasa itu cukup. Ya. Cukup 32 tim untuk SMA. Setelah ini kalian boleh mengadakan turnamen antar mahasiswa, ya, atau antar perguruan tinggi. Saya akan dukung itu. Kenapa jangan terlalu besar? Supaya kalian mempunyai sebuah sistem yang lebih baik. Kalau terlalu banyak nanti akan crowded juga masalah itu. Ya, jadi buat 32 tim yang baik, solid, dengan sistem yang baik. Kalian mau pakai sistem apa yang kalian siapkan, silakan. Ya, kita sudah mempunyai lapangan yang cukup memadai, kita fasilitas yang cukup memadai. Silakan dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan dari ekstrakurikuler. Ya, karena itu satu yang sangat membangun untuk kalian generasi muda Indonesia. Tingkatkan kreativitas, tingkatkan sportivitas. Itu ada di dunia olahraga. Ya, ingat, sportivitas itu pakai otak, strategi. Ya, bukan pakai otot. Itu yang harus kalian ingatkan. Dan saya pesankan, tidak boleh ada masalah ataupun keributan di lapangan. Itu pesan saya. Ya, tolong itu dicamkan. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Ini aja. Saya ingin sekali nanti dalam acara kompetisi itu UKM mahasiswa yang dulu waktu Des Natalis ikut-ikut berjualan diperbolehkan jualan di sini. Jadi kemudian mereka bisa meramaikan juga dan bisa ya ada income tambahan buat UKM itulah. Ya, jual minimal minum atau makanan kecil dan sebagainya, tapi harus ditata rapi seperti kata Pak Rudi tadi, ditata rapi, tertib, bersih dan sebagainya. Saya kira mudah-mudahan Pak Rudi bisa menerimanya, Pak Rudi.
Saya akan dukung itu, saya setuju. Silakan koordinasi dengan bisnis center, unit bisnis supaya itu bisa dilaksanakan dengan baik. Ya, saya rasa itu satu usul yang sangat positif. Ya, kami dari Paguyuban Supporter Timnas Indonesia ini dengan bangga support turnamen yang akan dilakukan oleh U45 Jakarta dengan kerjasama juga dengan perusahaan asal Korea Selatan, Saka, dan ini akan saya serahkan secara simbolis kepada Pak Rudi. Oke, terima kasih. Ya. Jadi saya terima bola ini sebagai sebuah kehormatan buat U45 Jakarta. Ya. Ya, dan salam olahraga untuk supporter Ya, Timnas. Indonesia, Timnas Indonesia, dan kepada sponsor Ya. Saka, produksi bola ternama di Korea itu ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Jadi saya ingin menyerahkan bola ini supaya bisa berguna dan bermanfaat untuk U45 dan kegiatan-kegiatan UKM-nya, terutama futsal. Ya. Oke, saya serahkan ini kepada para panitia ketua UKM-nya ya. Silakan dimanfaatkan supaya bisa mengembangkan UKM kalian. Oke ya, itu aja dari saya. Oke. Sama ini kaos, Pak. Ini mungkin diserahkan. Oke. Ini juga satu kebanggaan buat kami. Jadi saya terima ini Ya. supaya bisa bermanfaat buat kegiatan-kegiatan olahraga di U45 Jakarta ya. Ini ya. Saya serahkan juga untuk kalian di sini. Ya. Oke. 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 Terima kasih ya. Selamat ya. Selamat ya. Selamat juga. Halo Sobat Uta, kita kembali lagi dalam program Uta Bicara Bola kali ini. Dan saya sekarang ditemani oleh Wakil Rektor 2 Universitas 17 Agustus 45 Jakarta, Pak Brian Matthew. Ya. Halo, apa kabar Pak? Baik, baik. Gimana Bapak kabarnya juga? Sehat, sehat. Puji Tuhan lah. Nah, ini Pak, kan U45 akan ngadain turnamen futsal ya, Iya. untuk SMA Jabodetabek dan juga untuk kalangan internal gitu. Itu bisa diceritain apa sih sebenarnya tujuan dari turnamen ini? Tujuan dari turnamen ini adalah untuk turut membantu PSSI juga selaku organisasi yang membidangi olahraga baik itu futsal maupun sepak bola untuk bisa melihat potensi-potensi muda di SMA dan SMK se-Jabodetabek. Ya. Jadi di sini anak-anak muda kita juga mempunyai akses untuk mengikuti kejuaraan-kejuaraan yang kami lihat juga terbatas untuk kalangan SMA dan SMK. Yang kita tahu kan hanya mungkin Coca-Cola Cup. Iya. Lalu mungkin saya juga udah lama ini kan turnamen, nggak ada turnamen baru bermunculan. Betul. Nah, jadi di sini U45 muncul untuk ayo kita gandeng anak-anak muda ini untuk menyalurkan bakat-bakat mereka di sini, Iya. untuk menampilkan bakat-bakat mereka. Nah, ini kerjasamanya dengan siapa aja nih yang sudah berlangsung nih, Pak Brian? Kerjasama yang sudah berlangsung sudah pasti dengan PSTI, yaitu Paguyuban Supporter Timnas Indonesia, selaku payung dari supporter-supporter Indonesia, dan juga dengan Saka di sini sebagai produsen alat olahraga Itu asal Korea ya? asal Korea Selatan. Iya, sejauh mana sih pentingnya komunitas supporter gitu ya, dan juga perusahaan-perusahaan mungkin yang multinasional seperti itu ini untuk membantu perkembangan sepak bola di tanah air? Menurut saya penting sekali, karena bagaimanapun juga supporter Indonesia itu terkenal memang militan, Ya. dan juga iklim sepak bola di kita itu sangat menarik untuk investor. Kenapa? Karena berbeda dengan di negara-negara lain, di Indonesia setiap tim yang bertanding pasti stadium penuh.
animo masyarakat, animo supporter untuk sepak bolaan Indonesia itu sangat-sangat tinggi. Nah, di sana perlu dibarengi dengan adanya edukasi untuk supporter. Ya. Di sana investor juga akan masuk. Dengan investor masuk, di sana roda ekonomi itu akan berputar, sehingga di sana baik itu klub maupun dari organisasi sendiri bisa menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga pembinaan. Nah, di turnamen ini juga ada edukasi untuk supporter ya, bahwa kita tahu bahwa supporter belakangan ini sangat menjadi sorotan ya. Ada kejadian pelemparan bus pemain Thailand, lalu juga kejadian Persis Solo, pemain Persis Solo juga di timbuki gitu ya. Nah, ini perlu edukasi, dan di turnamen ini juga diadakan edukasi ya. Kita akan adakan edukasi untuk supporter di sana bersama dengan PSTI untuk kita bersama-sama bagaimana sih menyalurkan dukungan yang baik dan benar, menyalurkan kekecewaan yang baik dan benar. Karena di sini yang saya yakin supporter juga mau yang terbaik untuk sepak bola Indonesia. Kita tidak mau adanya kemunduran ataupun kejadian-kejadian seperti yang sudah-sudah, baik itu ada pembekuan turnamen, pembekuan timnas. Pasti saya yakin supporter tidak akan mau hal tersebut. Kita mau sepak bola Indonesia terus berkembang. Hingga di sana perlu dukungan juga dari setiap stakeholder, termasuk supporter juga. Nah, kalau melihat sepak bola Indonesia sendiri, ini kan macam-macam ini Pak Brian. Ada Liga 2-nya yang tidak akan berjalan lagi, atau nanti masih ada debatable di situ gitu ya. Tapi tidak ada degradasi di Liga 1. Ini menurut Pak Brian seperti apa? Menurut saya hal yang seperti itu jangan sampai terjadi loh. Karena pemain itu bisa berkembang karena adanya kompetisi di sana. Sponsor bisa masuk karena adanya kompetisi, di mana klub berlomba-lomba untuk bisa mengembangkan pemain-pemain mereka dari akademi semua. Investor bisa masuk membeli klub untuk bisa meningkatkan mereka ke Liga 1, baik itu ada income dari TV, dari sponsor semua. Ketika degradasi itu dihilangkan, kompetisi menjadi sebuah hal yang ya udah hanya bermain-main biasa, Kayak turnamen jadi. kayak turnamen. Dan juga harapan mereka yang di Liga 2, investor kan sekarang banyak masuk ke Liga 2. Iya. Dengan harapan apa? Mereka bisa naik ke Liga 1, bertanding di liga yang paling tinggi, kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Tapi ketika hal itu dihilangkan, apalagi ada pertandingan di Liga 2. Ketika tidak ada sistem degradasi dan promosi, pemain juga pasti tidak akan termotivasi. Kenapa? Tidak ada target yang dituju. Apa yang target tuju? Juara 1 Liga 2. Juara 1 Liga 2 kalau nggak ada promosi, apa yang ditargetkan? Ketika misalkan tidak ada degradasi dari Liga 1, tim-tim juga tidak, ya udah kalau kalah, ya sudah. Tidak ada pressure di sana. Seakan-akan liga ini tuh menjadi sama halnya seperti Liga Tarkam. Ya. Bagaimana kita bisa mengharapkan sesuatu di mana Indonesia itu sepak bolanya bisa maju ketika liga kompetisi di dalam negeri sendiri tidak dibangun dengan baik. Iya, ini kan kita tahu bahwa dengan kontroversi ini seharusnya entah seluruh liga dihentikan atau seluruh liga dijalankan kembali, seharusnya seperti itu. Betul. Jadi jangan cuma Liga 1 yang berjalan sementara Liga 2, Liga 3 tidak berjalan. Ini kan jadi aneh ya, padahal kan klubnya juga banyak kan di Liga 2 dan Liga 3 ya. Betul. Liga 2 sendiri kan dibagi menjadi zona barat dan timur. Di sana Liga 3 juga sama halnya. Liga 4 lebih terperinci lagi, lebih ke kota lagi. Nah, itu yang diharapkan adanya kompetisi di sana. Jadi piramida struktur organisasi itu benar-benar terwujud di sana. Benar-benar kita bisa melihat tim-tim terbaik yang bertanding di Liga 1, di Liga kasta tertinggi di kita. Ini kalau dilihat ada indikasi money politik ataupun kepentingan bisnis atau seperti apa nih, Pak Brian? Kalau yang memang tersiar di media kan yang kita lihat sendiri, bagaimana dari Persipura sudah mulai berteriak, bagaimana dari klub-klub lain juga sudah berteriak bahwa karena beberapa klub
tidak memiliki dana atau kekurangan dana, maka mengharapkan tidak ada promosi dan degradasi Ya. supaya liga tidak berjalan. Tapi kan masih banyak di klub-klub lain yang mengharapkan untuk benar-benar, oh ini kita jalankan nih liga tersebut. Tapi yang menjadi tanda tanya di sini yang saya juga kurang paham karena saya tidak di dalam, itu kalau ada penolakan dari Persipura, ada penolakan dari klub-klub lain yang mereka menyatakan benar-benar kita mengharuskan Liga 2 itu harus berjalan. Kita menolak pembukuan ini. Ya. Nah, tanda tangan siapa yang ada di sana? Kenapa ada tanda tangan mereka? Yang mana ini yang salah? Yang mana yang bohong? Mana menyatakan kebenaran? Itu yang perlu dicari tahu. Iya. Di luar semakin carut marutnya sepak bola Indonesia dengan PSSI, ada kanjuruhan yang belum ada rasa keadilan di situ, lalu juga banyak kasus lah ya, ada match fixing, lalu juga budaya money politik di misalnya dalam sebuah kongres PSSI. Ini kan sebentar lagi akan ada kongres PSSI. Ada dari 5 calon ketua umum, ada 2 yang kuat, ada Lanyala dan juga Pak Erick Thohir. Bagaimana Pak Brian melihat? Kalau dari saya tidak akan bicara banyak mengenai calon-calon karena saya yakin mereka sudah qualified. Terutama dari Pak Lanyala sudah ada pengalaman sebagai ketua PSSI, dan juga Pak Erick Thohir yang sudah melanglang buana lah ini di berbagai klub mancanegara. Dia pernah memiliki Inter Milan, dia juga memiliki klub-klub lain. Ya saya yakin mereka lebih dari qualified. Tinggal nanti bagaimana ketua PSSI selanjutnya memiliki visi dan misi untuk memperbaiki dan memajukan sepak bola Indonesia. Untuk membangun blueprint yang selama ini tidak ada, yang selama ini super tertanyakan, kemana blueprint sepak bola ini? Mau dibawa kemana sepak bola Indonesia? Nah, itu yang saya harapkan untuk ketua selanjutnya. Dibuatlah ada skemanya, bagaimana Indonesia ini sejak pemilihan ketua PSSI sekarang hingga 10-20 tahun ke depan, ada benar-benar, oh ini loh target yang akan kita tuju. Sama seperti bagaimana Vietnam, bagaimana Kambodia, bagaimana Singapura, Malaysia, dan Thailand, dan negara-negara lain membangun sepak bola mereka. Ada goalnya di sana, ada visi tujuan mereka ke sana. Kita bisa meniru Jepang mungkin yang punya blueprint 100 tahun, tapi di 20 tahun ini pas Piala Dunia kemarin sudah mulai kelihatan gitu ya. Betul. Gitu ya. Sama seperti halnya Jepang, sama seperti halnya bagaimana Amerika memiliki goal untuk Piala Dunia yang mereka akan selenggarakan di 2028 kalau nggak salah ya. 2026. Ya. Tapi kan hasilnya kita bisa lihat di Piala Dunia Qatar kemarin, bagaimana mereka dapat menunjukkan tajinya di sana. Nah itu yang harus bisa ditiru oleh sepak bola Indonesia, di mana ada blueprint untuk bisa bagaimana sih Indonesia ini bisa sampai di sana. Itu juga yang harus disiapkan oleh setiap klub. Kalau yang saya kan saya juga banyak mendengar dari Bapak sendiri selaku ketua PSTI, lalu saya juga ada dari beberapa kawan-kawan. Klub-klub itu harus memiliki visi, bagaimana pembinaan mereka masing-masing juga, sehingga di sana setiap klub harus memiliki visi, dan itu akan menjadi bigger picture bagaimana liga itu bisa maju. Oke. Terakhir, Pak Brian, apa yang diharapkan dengan UTA mengadakan turnamen, lalu dengan PSSI yang akan memilih ketua baru, lalu dengan sepak bola Indonesia ke depannya, pengaruh dari turnamen ini seperti apa? Yang saya harapkan dari turnamen ini muncullah bakat-bakat muda yang belum kita lihat di Indonesia. Terutama ketika memang kita butuhkan, misalkan kita belum bisa membayangkan bagaimana striker asli Indonesia. Kalau kita lihat di klub-klub kan sekarang semuanya striker asing. Yang ada pun di timnas naturalisasi. Kemana striker-striker kita yang dulu zaman Bambang Pamungkas, Budi Sudarsono, kemana Kurniawan Yulianto? Di mana mereka yang sekarang penerusnya? Sehingga di sini kan yang kita harapkan ada pemain-pemain muda, anak-anak muda kita yang bisa masuk ke klub-klub, ke liga, ke tim liga tertinggi kita, kasta tertinggi kita di Liga 1, dan bisa masuk ke timnas menunjukkan tajinya.
Yang kita lihat sekarang mungkin ada di Dimas Derajat. Tapi kemudian kemana yang di bawah-bawahnya kan juga harus ada. Iya, iya. Itu yang diharapkan di sana. Oke. Baik, Pak Brian, terima kasih atas waktunya, Pak. Terima kasih, Pak. Sukses terus turnamennya. Baik, terima kasih. Oke, Sobat Kita, demikian kita bicara bola kita kali ini dan kita akan ketemu lagi di kita bicara bola lainnya. Bye.